Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ringkasan Soekarno yang berjudul Menggugat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fikri Kriswandi. Saya mantan atlet Nego Sibuan. Saya Asani Takwim. Saya Safadani Retno Putri. Saya Putri Zulfiana Sani. Saya Rahmalia. Perkembangan ekonomi yang cepat dalam ke-19 itu menimbulkan suatu persaingan hebat di lapangan pertanian dan industri. Salah satu akibat persaingan ini ialah politik proteksi melindungi negara sendiri dengan cepat menjadi pegangan. Lahirlah industri besar yang modern. Kemudian tenaga industri diperbesar, tapi kemungkinan untuk menjualkan di negeri sendiri terbatas. Dan timbullah kemustian mencari pasar di luar batas negeri sendiri. Caranya, industri besar mengatur dengan meninggikan harga di pasar dalam negeri yang dilindungi dan menjalankan taktik dumping di luar negeri, yakni menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah dari harga biasa di situ. Di samping itu, dengan cepat bertambah subur bank-bank yang besar, kapitalnya tambah besar, dan industri dan perdagangan dalam negeri tidak cukup lagi untuk menanamkan kapital itu. Akibatnya, mengalirlah kapital itu keluar, istimewa ke negeri-negeri yang belum maju ekonominya dan miskin akan modal, misalnya aliran kapital Perancis dan Inggris ke Rusia dan kapital Belanda ke timur. Imperialisme adalah semata-mata penglahiran politik dari kecenderungan yang bertambah besar dari modal, yang bertimbun-timbun di negeri-negeri yang lebih maju industrinya, untuk diperusahakan ke negeri-negeri yang kurang maju dan kurang penduduk. Imperialisme tua, sebagai yang kita alami dalam abad-abad sebelum bagian kedua, abad ke-19, imperialisme tua dalam hakikatnya adalah sama dengan imperialisme modern. Nafsu, keinginan, cita-cita, kecenderungan, sistem untuk menguasai atau mempengaruhi rumah tangga negeri lain atau bangsa lain. Nafsu untuk melancarkan tangan keluar pagar negeri sendiri. Sifatnya lain, azas-azasnya lain, penglahirannya lain, tapi hakikatnya sama. Zaman-zaman komisi dan pemerintahan Inggris yang mengisi tahun 1800 sampai 1830, sesudah habis zaman tergoyang-goyang antara ideologi tua dan ideologi baru. Sebagai yang disebar-sebarkan oleh revolusi Prancis, sudah habis Tinfak Van den Wevel, maka datanglah sistem kerja paksa yang lebih kejam lagi dan lebih mengukung lagi, lebih memutuskan nafas lagi, yaitu sistem kerja paksa dari Kultus Hestel yang sebagai cambuk jatuh di atas pundak dan belakangnya rakyat. Kami juga Kultus Hestel ini sudah diakui jahatnya oleh hampir setiap kaum yang mengalaminya dan oleh kaum terpelajar yang mempelajari riwayatnya. Pada pertengahan abad ke-19, kapitalisme modern yang bersanding kepada bisnis liberal dan persaingan liberal di negeri Belanda mulai timbul. Kultus Hestel yang bersanding kepala kerja paksa dan yang terutama memberi untung kepada negara Belanda yang telah begitu menggemukkan kantong kepada kapitalis Belanda particular. Kultus Hestel itu tidak lekas dia hapuskan. Risalah keadaan ekonomi penduduk pribumi di Jawa dan Madura menuliskan bahwa tahun 1905 ada 71 petani dan penduduk sekitar tahun 1930 berkuranglah menjadi 52%. Hal ini menyebabkan banyaknya tanah yang diambil perkebunan asing. Selain itu, mereka pindah ke kota karena sepinya tanah garapan oleh Profesor Van Gelderen. Dia adalah kepala kantor pusat statistik di Jakarta dan bukunya bernama Verlezingen. Apabila tenaga produksi dari penghasil bumi putra bertambah besar dan oleh karenanya harga sewa tanahnya jadi lebih tinggi, maka dari tertentu dari pengusaha-pengusaha Eropa bertambah kurang keuntungan perusahaannya. Jumlah yang diterima oleh kaum modal dan perusahaan industri menjadi sebanding lebih besar dengan bertambah jeleknya tingkat kehidupan bumi putra. Kaum modal partikulir mempunyai kepentingan atas rendahnya tenaga produksi dan rendahnya tingkat pergaulan hidup kami. Imperialisme modern karena itu menghalangi kemajuan sistem sosial kami itu. Imperialisme modern karena itu suatu rem bagi kami punya kemajuan ekonomi sosial. Seluruh dunia yang tidak sengaja membuta tuli mengertilah bahwa kekuatan rahasia itu bukan bikinan manusia, tetapi bikinan pergaulan hidup yang mau melatih diri sendiri. Yang sebenarnya ialah bahwa Indonesia pergerakan nasional itu terlahir dari imperialisme yang didewa-dewakan oleh Tuan
dan tidak kurang-kurangnya dari sistem drainase ekonomi yang semenjak berabad-abad bekerja di negeri itu. Imperialisme itulah penghasut bawalah imperialisme itu ke depan polisi dan hakim. Inilah pokok keyakinan PNI sebagai yang tertulis di dalam buku keterangan asasnya. Partai Nasional Indonesia berkeyakinan bahwa syarat yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia terutama harus ditunjukkan ke arah kemerdekaan nasional. Rakyat yang dijajah hanya bisa mematahkan perlawanan kaum imperialisme terhadap pekerjaan memperbaiki kembali semua susunan pergaulan hidup nasionalnya dengan mengambil kekuasaan pemerintahan, yakni dengan mengambil kekuasaan politik. PNI tak mau mengikuti pengelamunan setengah orang yang mengira bahwa adanya sistem imperialisme di sini itu ialah untuk mendidik kita dibikin matang. Sistem imperialisme tidak akan mendidik kita menjadi matang. Sistem imperialisme tidak akan memberikan kita kemerdekaan, tetapi malahan sebaliknya akan bertambah-tambah mengokohkan penjajahan. Sebab kenyataan yang sebenarnya ialah imperialisme itu adalah untuk kepentingan-kepentingan imperialisme sendiri. Kepentingan imperialisme adalah meneruskan, mengekalkan, mengokohkan penjajahan itu untuk selama-lamanya. Kalau bangsa Indonesia ingin mencapai kekuasaan politik, yakni ingin merdeka, maka ia harus mendidik diri sendiri, berusaha dengan kebisaan tenaga sendiri. Dari sistem imperialisme, ia tidak mendapat pertolongan. Dari sistem imperialisme, ia malahan hanya akan mendapat rintangan. Kaum imperialisme sudah semestinya menghalangi kami. Nasib kami adalah di dalam genggaman kami sendiri. Keselamatan kami adalah di dalam kemauan kami sendiri, di dalam tekad kami sendiri, di dalam kebisaan kami sendiri, di dalam usaha kami sendiri. Semboyan kami tidaklah meminta-minta, tidaklah mengemis, tetapi semboyan kami haruslah non-cooperation, self-help, sebagai yang kami lambangkan dengan pelambang kepala banteng. PNI tidak mau menutupkan mata, PNI tidak mau mimpi, PNI tidak mau melamun. Banyak orang mengatakan bahwa politik PNI yang bersendi kepada percaya diri sendiri itu adalah disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi ia punya janji-janji bulan November tahun 1918 yang menyanggupkan perluasan hak-hak bagi rakyat Indonesia. Sangkaan yang demikian ini adalah salah. Asas PNI percaya diri sendiri itu bukanlah disebabkan karena tidak dipenuhinya janji-janji November itu. Asas PNI itu adalah keluar dari analisa keadaan jajahan di dalam hakikatnya, yakni dari analisa hakikat imperialisme sendiri. Imperialisme di dalam hakikatnya di mana-mana adalah sama. Di mana-mana imperialisme adalah nafsu menguasai dan mempengaruhi negeri orang lain untuk keuntungan sendiri. Kami berjuang ialah dengan pembentukan tenaga yang halal. Pembentukan tenaga yang halal, pembentukan kekuasaan dalam lingkungan undang-undang, itulah yang PNI maksudkan. Bukan pembentukan kekuasaan dengan serdadu-serdadu rahasia, bukan pembentukan kekuasaan ala nihilisme, bukan pula pembentukan kekuasaan yang bermaksud membahayai keamanan umum. PNI adalah mengejar kepentingan-kepentingan yang sama sekali bertentangan dengan kepentingan imperialisme. PNI adalah partai perlawanan, partai oposisi. Pembentukan kekuasaan PNI adalah timbul dari keyakinan bahwa soal jajahan adalah soal kekuasaan. Mencapai kekuasaan politik, mendatangkan Indonesia merdeka, PNI mau berontak kalau kemerdekaan itu tidak diberikan. Untuk mencapai kemerdekaan itu, PNI tidak bermaksud pedang-pedangan atau golok-golokan atau bom-boman. Tidak pula bermaksud menyindir atau memujikan pengerusakan keamanan umum sebagai yang dituduhkan dalam proses ini. Tetapi PNI mengerjakan pembentukan kekuasaan yang halal. Kongres PNI di Jakarta mengambil keputusan untuk mengadakan aksi dengan perbuatan pada tahun 1929 sampai dengan 1930. Pada bulan Mei 1929, PNI masih dalam zaman propaganda. Segala rapat-rapat, segala ucapan-ucapan, gerak bangkitnya hanya untuk memperkenalkan diri belaka kepada rakyat Indonesia, mempropagandakan azas dan tujuannya agar rakyat Indonesia mengetahui dan menjadi tertarik dengan kebenaran azas-azasnya. Gitu. Lalu Kongres Jakarta mengambil keputusan untuk menjalankan aksi dengan perbuatan itu tentang pasal 1D dan 3D dari daftar usaha. Sejak Kongres Jakarta fase propaganda sudah tertutup dan mulailah fase baru, mulailah fase pembangunan yang nyata, yaitu fase bekerja dan fase aksi. PNI adalah revolusioner karena PNI ingin mengadakan perubahan yang lekas dan radikal. Prof. Blumschel, ahli hukum, mengatakan bahwa revolusioner umumnya Umgestaltung von Grund aus, yaitu perubahan yang radikal, perubahan yang sedalam-dalamnya.
PNI mencari kekuasaan pembentukan tenaga dalam organisasi sosial dan organisasi semangat rakyat yang sadar dan bangkit mencari kekuasaan pembentukan tenaganya dengan lebih lagi menghidup-hidupkan dan menyusun semangat rakyat oleh pengaruh imperialisme turun-menurun yang kemarin sudah hampir padam tapi kini mulai menyala lagi. PNI tak berhenti-hentinya menyubur-nyuburkan semangat rakyat, semangat tiap-tiap rakyat yang disengsarakan oleh suatu keadaan, baik rakyat proletar di negeri industri maupun rakyat di tanah-tanah jajahan, adalah semangat ingin merdeka. PNI menyubur-nyuburkan dan memelihara nasionalisme itu dari nasionalisme yang negatif menjadi nasionalisme yang positif. Dengan nasionalisme yang positif itu, maka rakyat Indonesia bisa mendirikan syarat-syarat hidup merdeka yang bersifat kebendaan dan kebatinan. PNI membangkitkan dan menghidupkan keinsafan rakyat akan ia punya masa silam yang indah, masa yang gelap, gurita, dan janji suatu masa depan yang melambai-lambai berseri-seri. Urat-urat dan syarat-syarat sistem imperialisme yang terpenting adalah 4 rupa. Pertama, sistem imperialisme menetapkan politik divide et impera, yakni politik memecah-mecah. Kedua, sistem imperialisme menetapkan rakyat Indonesia di dalam kemunduran. Ketiga, sistem imperialisme membangun kepercayaan di dalam hati dan pikiran rakyat. Keempat, sistem imperialisme membangun kepercayaan di dalam hati dan pikiran rakyat pula bahwa kepentingan-kepentingan rakyat ini adalah sesuai dan sama dengan kepentingan kaum imperialisme itu. PNI menjawab politik divide et impera itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia. Menjawab politik yang memecah belah itu dengan adanya mantra nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang beradab-adablah rakyat kami itu kemasukan baji pemecah tanpa henti-hentinya, baik di zaman kompeni maupun di zaman modern. Urat saraf pembentukan kekuasaan yang kedua adalah kontra urat saraf sistem imperialisme yang kedua pula. Sistem imperialisme mau menetapkan rakyat di dalam kemunduran. Sistem imperialisme di sini adalah pula berkepentingan atas halnya rakyat itu percaya bahwa ia memang suatu rakyat kelas tanding, bahwa kaum imperialisme itu adalah menutupi maksudnya sebenar-benarnya. Mereka menutupi dengan macam-macam teori yang manis. Mereka mengatakan bahwa maksudnya bukanlah urusan rezeki, bukanlah urusan yang begitu kasar, tetapi maksudnya adalah mendidik kami dari bodoh ke arah kemajuan, dari tidak matang dijadikan matang. PNI mau berdiri di atas keadaan yang sebenarnya, di atas realit, bukan politik asosial, tetapi politik antitesalah yang menjadi urat saraf pembentukan kekuasaan PNI yang keempat. Dengan politik antitesa ini, maka ia menarik garis yang terang antara sini dan sana, memisahkan golongan sini dari golongan sana, menjernihkan keadaan menjadi sejernih-jernihnya. Tak kalah 20 tahun yang lalu berjuang merebut hak pilihan umum. Ratusan ribu manusia bergerak, bom-boman atau dinamit-dinamitan, pengerusakan keamanan umum, pelanggaran kekuasaan pemerintah. Masa aksi yang demikian hebatnya itulah yang diidam-idamkan oleh PNI. Masa aksi hebat dan maha kuasa yang juga menggetarkan seluruh tubuhnya rakyat dan juga mengelektrisasi sekujur badannya. PNI adalah Partai Nasionalisme Revolusioner sebagai yang kami terangkan tadi, dan masaisme, kromoisme, marheanisme PNI tidaklah karena faham Gomdinis, melainkan ialah karena susunan pergaulan hidup Indonesia yang memang menyuruh PNI memeluk kromoisme dan marheanisme itu. Pergerakan Indonesia haruslah suatu pergerakan yang mencari tenaganya di dalam kalangan Kang Kromo dan Kang Marhen saja. Oleh karena Indonesia hampir melulu mempunyai kaum Kromo dan kaum Marhen belaka. Di dalam tangan kaum Kromo dan kaum Marhen itulah terutama letaknya nasib Indonesia. Di dalam organisasi kaum Kromo dan kaum Marhen itu terutama harus dicari tenaganya. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan Indonesia menggugat. Kami akhiri, wassalamualaikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.